Profil Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Profil Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mendiang Gus Dur yang juga dikenal sebagai Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini, dikenal sebagai sosok tokoh bangsa yang sangat mencintai tanah air. Ketika Gus Dur masih hidup, sifat yang dimiliki beliau tegas, lugas, dan terkadang beliau nyeleneh dalam berbicara, tapi nyelenehnya itu hampir terjadi semua akhir-akhir ini setelah beliau telah lama wafat. Gus Dur selain sebagai ulama terkemuka juga mendapat pengakuan sebagai Presiden Republik Rakyat Indonesia karena perannya sebagai presiden segala umat yang beragam di tanah air. Selain memiliki keyakinan agama yang kuat dan selera humor yang tinggi, Gus Dur banyak dikagumi karena kemampuannya meramal masa depan. Terbukti atas ucapan-ucapan mantan ketua PBNU tersebut. Banyak tokoh yang memberikan bukti ucapan-ucapan Gus Dur yang sedang terjadi. Lantas ucapan-ucapan Gus Dur apakah ini di masa depan dan akhirnya terbukti menjadi kenyataan? 10 prediksi ramalan Gus Dur yang menjadi kenyataan. 1. Soeharto lengser dari kursi kepresidenan. Menurut seorang tokoh Muslim Indonesia, Kiai Haji Buhori Masruri, Gus Dur pernah bercerita bahwa Soeharto akan mundur dari kursi kepresidenan. Gus Dur Mustafa Zuhad Toha pengurus NU Jogja membicarakan berbagai masalah tersebut. Tiba-tiba Gus Dur bilang dalam bahasa Jawa, yang artinya, sudah tak usah bicara itu sebentar lagi Pak Harto jatuh. Buhari tidak percaya dengan omongan Gus Dur karena Soeharto sudah diangkat menjadi Jenderal Bintang 5 dan didukung kekuatan bersenjata saat ini. Politik serta ekonomi publik tetapi kenyataannya benar-benar memihak Gus Dur. Setelah sebulan kemudian Soeharto benar-benar lengser. 2. Prediksi dirinya sendiri jadi presiden. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, menceritakan kisah menariknya dengan Gus Dur. Ketika Luhut melihat Gus Dur, dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak harus berangkat, dia dapat memiliki duta yang besar karena Gus Dur akan menjadi presiden. Butuh beberapa saat bagi Luhut untuk mengenali omongan Gus Dur. Ia tetap terbang menjadi duta besar, namun Luhut kaget melihat Gus Dur hadir sebagai calon presiden pada pemilu 1999. Gus Dur terpilih sebagai presiden pertama kali pada 1999. 3. Pelengseran dirinya sebagai presiden. Gus Dur pernah ditanyai saat acara televisi, siapa yang perlu khawatir tentang pemilihan Trump sebagai presiden? Besok-besok Gus Dur akan dihancurkan oleh bangsa sendiri. Gus Dur terungkap dalam buku berjudul Menjerat Gus Dur, yang ditulis oleh Rizky Utama, menjawab semuanya, nama-nama siapa menjadi dalam pelengseran Gus Dur terungkap dalam buku itu. 4. Prediksi Kiai Said Akil menjadi Ketua Umum PBNU. Gus Dur meminta Kiai Said Akil menjadi Ketua Umum PBNU, setelah 55 tahun menghidangkan roti dan air putih untuk sarapan. Setelah itu, beliau meminta agar Kiai Said membacakan kembali kitab Ihya Ulumuddin. Baru 2 paragraf Gus Dur sudah mendengkur tertidur. Setelah 5 menit kemudian ia terbangun lalu berkata kepada Kiai Said, setelah 55 tahun, sampeyan akan menjadi ketua PBNU, kata Gus Dur. Ramalan Gus Dur menjadi legenda, dan Kiai Said Akil akhirnya terpilih di usia 56 tahun dalam Muktamar ke-32 NU di Makassar.
Informasi ini disampaikan Said Akil saat perayaan sukses Muktamar di PBIP Ansor. 5. Prediksi Jenderal Sutarman jadi Kapolri. Selanjutnya adalah pengakuan dari Jenderal Sutarman saat haul Gus Dur keempat di Cianjur. Sutarman adalah ajudan Gus Dur saat beliau menjadi presiden. Pak Tarman tidak lagi disebut sebagai Kapolda Metro Jaya, melainkan sebagai Kapolri. Alhamdulillah, apa yang dikatakan Gus Dur itu benar, kata Sutarman. Menurut Sutarman, karena merasa Gus Dur ahli menghibur. Sutarman waktu itu hanya tertawa mendengar kata-kata Gus Dur. Jangan repot-repot menjadi Kapolri, dia tahu itu tidak akan terjadi. Namun, pada 23 Oktober 2013, Sutarman resmi diangkat menjadi Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 6. Prediksi Jokowi jadi presiden. Gus Dur juga menyatakan bahwa Joko Widodo harus terpilih sebagai presiden. Karena Jokowi saat itu menjabat wali kota Solo. Saya baru mengetahui tanggal 8 Januari 2006. Gus Dur telah tiba di Solo dalam acara Demage Sangka Sang Guru Nusantara, ujar Husain Syifa, Koordinator Gus Durian Jawa Tengah. Menurut Husain Syifa, kala itu sebelum orasi Gus Dur, sudah ada pembicaraan antara Kiai Haji Muslim Rifai atau Mbah Lim dan Jokowi yang baru sekitar 6 bulan menjabat wali kota Solo. Husain, Mbah Lim, lantas bertanya ketika membahas tentang terpilihnya kembali Gus Dur sebagai presiden. Siapapun yang dikehendaki rakyat termasuk Pak Jokowi. Kalau dia jadi wali kota ya bagus, bahkan juga bisa jadi presiden, terang Husain. Sementara itu Jokowi hanya senyum-senyum menanggapinya. Jokowi kini menjadi presiden Indonesia dan telah memasuki periode kedua. 7. Prediksi Ahok jadi gubernur. Gus Dur juga pernah menyatakan kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan diangkat menjadi gubernur Jakarta. Hal itu disampaikan Gus Dur kepada Ahok saat berkunjung ke Bangka Belitung. Orang Cina nggak bisa jadi gubernur Gus. Gus Dur kasih semangat ikut kampanye, ujar Ahok dari Rosi acara Kompas TV. Gus Dur kemudian menyeloteh bahwa Ahok tidak hanya mampu menjadi gubernur, tetapi juga mampu menjadi presiden. Alhasil Ahok diangkat menjadi gubernur Jakarta saat Jokowi menduduki sebagai presiden Indonesia pada 2014. 8. DPR seperti taman kanak-kanak. Ini terjadi ketika Gus Dur dimintai pertanggungjawaban oleh DPR di depan wakil rakyat dengan lantang Gus Dur mengatakan, DPR seperti taman kanak-kanak. Jika peristiwa baru-baru ini merupakan indikasi, DPR seperti taman kanak-kanak mulai dari kegiatan jalan-jalan, kunjungan kerja seperti anak TK yang senang tamasya. Sebelumnya, proyek rebutan seperti TK anak berebut mainan. Meski sudah banyak anggota DPR yang diberitahu, namun ada juga yang sudah setuju dengan celoteh Gus Dur. 9. Skor Piala Dunia. Gus Dur sangat menyukai permainan sepak bola saat masih muda. Gus Dur muda menulis sumpah majalah dan koran dan mengalisa pada jumlah pertandingan sepak bola. Uniknya Gus Dur memprediksi skor pertandingan sepak bola antara Brasil dan Skotlandia di ajang Piala Dunia 1918. Brasil akan menang dengan skor 2-1. Prediksi itu sangat akurat, Brasil masih unggul berdasarkan prediksi Gus Dur. 10. Prediksi kematiannya sendiri. Ini merupakan pertemuan antara Gus Dur dengan Profesor Soehardi,
guru besar senior UGM yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Departemen Kesehatan di bawah kepresidenan Gus Dur. Gus Dur bercerita kepada saya titip bangsa ini di ICU beberapa hari sebelum meninggal. Tolong ikuti dan kawal Pansus Senturi DPR. Besok Kamis, saya akan ke Tebu Ireng dengan rombongan besar. Saya juga ditunggu oleh ayah saya di sana. Gus Dur akhirnya meninggal sesuai perkataannya kepada Soehardi, pemakamannya yang disaksikan oleh ribuan orang. Nah, itulah 10 ucapan-ucapan Gus Dur yang sudah menjadi kenyataan. Sewajarnya kita selalu mengenang jasa-jasa beliau bagi bangsa ini, sambil mendoakan semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih banyak.